Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman. Kita ketemu lagi pada pertemuan hari ini. Hari ini kita akan membahas materi perkuliahan atau pokok bahasan berkaitan dengan transformasi digitalisasi keuangan. Jadi di dalam industri finansial teknologi telah terjadi banyak perubahan ya yang terjadi di dalam industri keuangan, terutama perubahan-perubahan secara pola mekanisme di dalam aspek operasional keuangan itu sendiri, terutama yang tadinya bersifat offline, kemudian sekarang banyak beberapa hal aktivitas operasional yang terdapat di dalam industri keuangan itu beralih ke dalam sistem online atau secara daring, atau bisa kita sebut sebagai terjadinya perubahan digitalisasi keuangan. Baik, kita lihat satu persatu apa itu transformasi digital. Jadi transformasi digital merupakan sebuah kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan pada perilaku pasar ya. Jadi ada pola perubahan mekanisme perilaku yang terjadi di dalam pasar ekonomi atau di dalam setiap individu, dari setiap konsumen, dari nasabah atau masyarakat secara luas, yang mana mereka dalam aktivitas ekonominya atau aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau keuangan, mereka sekarang sudah memanfaatkan yang namanya digitalisasi atau mengoptimalkan teknologi. Kemudian di mana sebagian besar konsumen lebih cenderung melakukan transaksi yang bersifat online atau sudah melalui genggaman ya, di mana hampir setiap individu sekarang sudah secara responsif melakukan kebutuhannya atau keinginannya tanpa harus datang ke tempat yang kita harus lakukan atau kita inginkan terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh setiap individu. Kemudian di dalam transformasi digital itu sendiri, di mana perusahaan juga harus melakukan perkembangan yang signifikan ya untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi, yang mana perusahaan itu harus melakukan sebuah inovasi atau mengoptimalkan teknologi ketika menjalankan aktivitas operasionalnya. Jadi ketika perusahaan tidak mampu menciptakan inovasi atau mengoptimalkan teknologi itu sendiri dalam mendukung aktivitas operasionalnya, secara umum mereka dalam tanda kutip pasti akan terhambat ya, atau menjadi berkurang untuk meningkatkan kinerjanya di dalam era persaingan digital. Maka sangat menjadi perhatian penting dan utama bagi setiap perusahaan, khususnya di aspek industri keuangan, harus berlomba-lomba menciptakan inovasi transformasi digital. Kemudian transformasi digital yang terjadi di dalam sektor keuangan atau industri keuangan ini juga tidak terluput dari bagaimana transformasi digital ini memberikan kebutuhannya atau memiliki tujuan dengan memberikan layanan secara optimal kepada nasabah. Artinya ketika terjadi perubahan yang tadinya bersifat offline kemudian menjadi online, pada dasarnya adalah ingin sektor-sektor keuangan itu memberikan orientasi pelayanan yang responsif atau pelayanan yang lebih mudah diakses oleh setiap nasabahnya atau konsumennya. Dengan hadirnya digitalisasi memudahkan banyak nasabah, banyak pihak untuk melakukan aksesnya secara responsif tadi ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tadinya harus datang ke bank, kemudian ke kantor dan seterusnya, sudah bisa dilakukan secara genggaman. Di lingkup secara umum industri perbankan kita kenal adanya digital banking ya, di mana hampir sebagian besar perangkat kebutuhan operasional dari industri perbankan sekarang sudah ditampilkan dalam bentuk digitalisasi. Banyak perangkat contoh seperti software digital yang
diciptakan melalui smartphone masing-masing nasabahnya. Kebutuhan akses yang diinginkan oleh nasabah sudah bisa dilakukan melalui genggaman mereka masing-masing. Karena tadi tujuan utama dari sisi digitalisasi adalah orientasinya menginginkan pelayanan yang responsif, yang cepat, yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pihak yang membutuhkan, terutama adalah para nasabah. Itu secara umum ya, bahwa dengan hadirnya transformasi digital di sektor keuangan, terutama apalagi di perbankan, mereka mengharapkan atau bertujuan mengoptimalkan layanan kepada setiap nasabahnya. Kemudian di dalam aktivitas transformasi digital sektor keuangan terdapat hal-hal yang menjadi perhatian penting ya oleh setiap pihak perusahaan sektor keuangan, apalagi khususnya di perbankan. Ada poin-poin yang harus diperhatikan di dalam menampilkan atau menyajikan optimalisasi teknologi dengan inovasi transformasi digital. Yang pertama adalah perlu adanya standarisasi yang tinggi. Jadi ketika setiap industri keuangan atau perbankan untuk menghadirkan transformasi digital, mereka harus memiliki standar yang tinggi. Dalam tanda kutip, teknologi itu mampu sesuai dengan standar yang sesuai dengan ketentuan dari pihak otoritas dalam tanda kutip pihak berwenang di dalam sektor keuangan. Hal ini adalah biasanya melalui Bank Indonesia, kemudian dari OJK, untuk menilai apakah sistem teknologi yang diciptakan atau dihadirkan oleh sektor keuangan tersebut sudah sesuai standar atau belum. Secara umum biasanya ketentuan standar ini pasti satu berkaitan dengan aspek keamanan, kemudian yang kedua aspek database, kemudian yang ketiga aspek manajemen risiko operasional. Itu yang dalam tanda kutip perlu menjadi perhatian penting ketika mengukur standarisasi di dalam layanannya atau mungkin software yang diciptakan bagi setiap sektor keuangan. Kemudian yang kedua, fungsi sangat otomatis ya. Jadi bagaimana di dalam platform atau software yang diciptakan secara umum itu teknologi yang mampu secara berjalan otomatis ya. Proses yang diinginkan di dalam layanan tersebut merespon kebutuhan dan keinginan dari para nasabahnya. Jangan sampai kalau misalnya ketika nasabah ingin mentransfer tidak secara otomatis atau mungkin ketika melakukan transaksi keuangan tidak secara otomatis berjalan sistemnya. Nah, jadi maka itu menjadi perhatian penting bagi setiap transformasi digital di sektor keuangan. Kemudian yang ketiga, perlu adanya kinerja yang lebih cepat, ya, artinya setiap perbankan atau lembaga keuangan atau di bidang keuangan memiliki sarana prasarana yang baik untuk mendukung aktivitas di dalam digitalisasi tersebut, terutama penyediaan sarana prasarana dari komponen-komponen software, kemudian hardware, dan komponen juga bagian dari SDM atau brandware yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karena kinerja lebih cepat ini harus memberikan responsif ya, kecepatan terkait dengan layanan yang harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari para nasabah atau konsumennya. Kemudian yang keempat, fungsi yang didorong oleh wawasan ya. Jadi ketika menghadirkan teknologi digital atau transformasi digital, maka perlu adanya wawasan atau pengetahuan secara baik untuk menghadirkan beberapa tampilan, menu, layanan, kemudian dalam tanda kutip edukasi atau sosialisasi ya, yang harus disajikan kepada setiap pihak yang menggunakan digitalisasi tersebut. Jadi contohnya misalnya kalau ada di perbankan menghadirkan mobile banking, maka tentunya mobile banking itu harus didukung dengan komponen-komponen menu, tampilan, kemudian mudah diakses atau user friendly, kemudian juga bisa untuk dilakukan transaksi secara anytime ya, atau real time, atau tidak mudah mengalami kendala dan seterusnya.
Kemudian yang kelima, perlu adanya peningkatan pengalaman pelanggan dan karyawan. Jadi di dalam menghadirkan transformasi digital pasti akan dalam tanda kutip terdapat kendala atau halangan atau tantangan ketika melakukan secara teknis ya, karena juga nanti akan menjadi evaluasi bagi setiap industri perbankan atau keuangan yang lain ketika terjadi kendala-kendala di dalam digitalisasi, maka perlu ada informasi atau saran dan masukan dari para pelanggan maupun karyawan ketika menghadirkan platform software dari teknologi tersebut. Kemudian yang keenam, melakukan pengiriman layanan yang lebih baik. Artinya bahwa sistem yang dibuat atau transformasi digital yang dibuat oleh setiap sektor keuangan itu tentunya akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik dari sistem-sistem sebelumnya. Jadi maka perlu di dalam industri fintech, kemarin saya sampaikan ada 3 komponen besar di dalam penciptaan teknologi atau optimalisasi teknologi di bidang keuangan maupun di bidang yang lain. Yang pertama ada software, yang kedua ada hardware, yang ketiga adalah brandware. Pengiriman layanan yang baik ini tentu bagian penting bagi SDM ya atau brandware sebuah sektor keuangan yang mana mereka akan memaintenance ya, mengamati, mengetahui, memonitor apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak, atau kendala-kendala apa yang sekiranya dihadapi ketika terjadi akses operasional atau secara teknis di dalam layanan teknologi tersebut. Ini menjadi perhatian penting bagi setiap lembaga keuangan tersebut. Kemudian yang berikutnya, terdapat strategi-strategi ya di dalam transformasi digital sektor keuangan yang perlu menjadi perhatian penting ketika setiap industri perbankan itu atau keuangan melakukan perubahan-perubahan atau penerapan transformasi digital. Yang pertama adalah bertindak sesuai dengan persyaratan peraturan. Jadi tentunya ketika melakukan perubahan transformasi digital operasional, maka harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dari pihak yang berwenang atau pihak otoritas yang berwenang, baik itu dari Bank Indonesia, kemudian dari OJK maupun dari undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya atau meningkatkan margin untuk operasi bisnis retail atau bisnis secara komersial. Jadinya di dalam perubahan transformasi digital di bidang keuangan pasti mengharapkan adanya pengurangan biaya ya atau biaya operasional yang tinggi yang tadinya harus secara offline sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Terutama juga bagaimana setiap transformasi digital ini mengharapkan adanya peningkatan margin ya atau keuntungan dari berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan atau aktivitas komersial yang dilakukan oleh sektor keuangan. Kemudian yang ketiga tentu adalah strategi dari sisi segmentasi pelanggan yang perlu ditingkatkan. Jadi dulu mungkin banyak individu atau nasabah yang belum mengoptimalkan teknologi atau layanan secara online, maka perlu adanya peningkatan bagi setiap sektor keuangan atau perbankan melakukan segmentasi pelanggannya agar bisa memanfaatkan beberapa produk maupun layanan yang ada di perusahaan sektor keuangan tersebut. Kemudian yang keempat tentu ada peningkatan layanan, kemudian desain produk dan saluran promosi ya. Dengan hadirnya digitalisasi tersebut atau transformasi digital di sektor keuangan pasti mengharapkan adanya layanan yang lebih baik lagi, lebih responsif. Kemudian desain produk yang ditampilkan juga bisa ditampilkan secara virtual. Kemudian juga ada saluran promosi, bagaimana di dalam transformasi digital itu menghadirkan mekanisme pemasaran ya atau mekanisme promosi atau promo-promo yang dihadirkan untuk melakukan sosialisasi atau edukasi yang nantinya bisa memberikan daya tarik kepada konsumen, kepada nasabah
untuk tetap loyal dan setia kepada lembaga keuangan tersebut atau sektor keuangan tersebut. Kemudian migrasi dari saluran fisik atau lawas ke platform digital, atau jadi tentu akan ada migrasi ya, yang tadinya sistem operasional itu dilakukan secara offline, sekarang ditampilkan melalui platform digital atau secara transformasi digital. Artinya bahwa akan ada mekanisme operasional yang tadinya dilakukan secara fisik, sekarang sudah bisa dilakukan secara digital atau secara online. Contoh misalnya, ada beberapa perbankan yang melakukan mekanisme pembukaan rekening yang harusnya datang ke kantor atau ke banknya, sekarang sudah bisa dilakukan melalui digitalisasi ya, atau melalui platform software, biasanya mobile banking mereka menghadirkan layanan tersebut. Itu salah satu contohnya migrasi dari saluran fisik ke perubahan platform digital. Kemudian yang keenam, mengintegrasikan sistem warisan dengan teknologi baru, mengikuti semua kepatuhan dan pedoman. Jadi tentu ketika terjadi transformasi digital, pasti sudah ada sistem warisan atau sistem yang sudah berjalan secara fisik di dalam kantor tersebut. Maka sistem yang berjalan secara offline yang ada di kantor tersebut dipindahkan atau ditampilkan lebih baru lagi secara digital atau secara online atau secara daring, sesuai dengan ketentuan dan kepatuhan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang tentunya ya. Jadi tampilannya hanya tinggal disajikan di dalam bentuk virtual atau secara online, yang nantinya mudah untuk diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan, terutama pihak bagi para nasabah atau konsumen dari lembaga keuangan tersebut. Kemudian yang berikutnya, di dalam transformasi teknologi keuangan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penting, terutama komponen-komponen yang ada di dalam transformasi teknologi keuangan. Yang pertama, tentu di dalam komponen teknologi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan bagi sektor keuangan. Satu adalah big data ya, jadi atau audit internal dan big data. Audit internal dan big data ini yang menjadi perhatian penting bagi setiap sektor keuangan untuk melakukan transformasi ya. Jadi mempersiapkan pihak audit internal maupun big data tersebut atau pihak-pihak yang mempersiapkan kebutuhan data dari nasabahnya. Kemudian ada distribusi dari komputer, jadi memanfaatkan layanan-layanan yang dioptimalkan melalui komputer yang ada, tadi bersifat fisik, kemudian ditampilkan secara digital. Kemudian ada kriptografi, tampilan yang disajikan melalui kode-kode khusus atau keamanan khusus. Kemudian yang terakhir ada mobil akses maupun internet ya, mobil akses internet atau mobil banking, atau biasanya melalui smartphone. Itu teknologi atau transformasi keuangan yang dihadirkan, atau dari sisi teknologi itu harus dipersiapkan oleh setiap sektor keuangan atau lembaga keuangan. Kemudian juga beberapa layanan ya, layanan keuangan dihadirkan baik melalui pembayaran, kemudian penyimpanan atau peminjaman, kemudian manajemen risiko dan sebagainya. Itu salah satu contoh sektor atau secara teknis ya, secara teknis layanan keuangan yang dihadirkan ketika ditampilkan dalam bentuk teknologi atau dalam bentuk transformasi digital. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi dari sisi teknologi ada artificial intelligence atau big data, atau dalam hal ini adalah setiap sektor keuangan harus memiliki database secara luas ya untuk menghadirkan layanan secara digital. Database, contoh database nasabah ya, jadi pasti salah satu sektor keuangan terutama perbankan itu pasti mudah untuk mendapatkan informasi salah satu nama nasabah tertentu yang mungkin dalam tanda kutip bisa menjadi analisis di dalam aktivitas operasional kegiatan usahanya. Kemudian di mana artificial intelligence ini
atau big data ini mengumpulkan seluruh, dalam tanda kutip, seluruh data dari nasabah, kemudian riwayat dari nasabah tersebut terkait dengan transaksi keuangan. Itu menjadi perhatian penting, kebutuhan informasi ya yang harus disajikan oleh setiap sektor keuangan, terutama perbankan. Maka ketika terjadi mungkin dalam tanda kutip permasalahan aspek keuangan atau moral hazard yang terjadi di dalam industri keuangan, maka big data ini akan memiliki riwayat untuk mengantisipasi resiko kendala-kendala yang terjadi. Secara umum biasanya artificial intelligence ini atau big data paling dalam tanda kutip paling dimanfaatkan atau tentunya menjadi penting ketika banyak pihak dari nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman secara online ya atau berbagai platform, maka database ini akan mengecek atau melihat analisa dari riwayat atau background dari nasabah tersebut. Kemudian yang kedua ada distributed computing. Ini sebuah sistem terdistribusi terdiri dari beberapa komputer otonom yang berkomunikasi dengan jaringan komputer. Artinya bahwa di dalam aktivitas operasional secara transformasi digital akan ada peralihan ya tadi yang saya sampaikan, di mana mekanisme sistem fisik kemudian beralih secara daring. Ya, jadi sistem fisik beralih ke sistem daring, mudah untuk dioperasikan di mana saja, tidak hanya saja dilakukan di dalam kantor, tapi sudah bisa dilakukan secara online ya. Jadi dimanapun mungkin para pegawai perbankan atau sektor keuangan ketika bekerja itu sudah bisa melakukan aktivitasnya secara online. Kemudian yang berikutnya ada kriptografi. Kriptografi ini adalah gabungan dari ilmu kripto atau analisis sandi. Jadi di dalam transformasi digital, terutama di keuangan, perlu adanya kode-kode khusus atau kode keamanan, kode kerahasiaan yang menjadi bagian penting ya bagi setiap aktivitas transaksi ya. Maka perlu ada namanya kriptografi yang disajikan, ditampilkan untuk menjadi bentuk kerahasiaan atau tidak mudah diketahui oleh berbagai pihak, hanya mungkin banknya itu sendiri dengan nasabah atau mungkin pihak-pihak tertentu saja, di mana biasanya inovasi di dalam kriptografi berupa ada smart contract maupun biometrik. Contohnya adalah misal smart contract ini misal ketika ada nasabah yang ingin membuka rekening atau tabungan baru di salah satu bank, maka nanti akan ada smart contract yang secara digital yang nantinya sudah ditampilkan kemudian bisa ditandatangani secara digital. Atau mungkin juga ada yang namanya biometrik. Biometrik itu merupakan potret dari salah satu nasabahnya atau individu ketika bermitra dengan lembaga keuangan tersebut. Itu akan dipotret misalnya melalui tampilan wajah, kemudian scan jari, kemudian mungkin dari scan kartu tanda penduduk dan seterusnya. Kemudian mungkin juga melalui tanda tangan digital, itu bisa dilakukan melalui biometrik. Seluruh komponen itu nanti akan menangkap seluruh data yang ditampilkan atau disajikan oleh nasabah, kemudian nanti akan muncul data secara otomatis ya di dalam sistem tersebut, secara otomatis akan terisi kalau misalnya KTP misalnya yang dipotret atau di scan, itu nanti akan langsung muncul ada nama, kemudian NIK dan seterusnya misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada mobil akses, ini yang mungkin secara umum pasti dilakukan ya di dalam perubahan transformasi digital. Mobil akses ini merupakan layanan akses internet menggunakan smartphone ya, di mana hampir sebagian besar lembaga keuangan atau terutama adalah perbankan pasti menghadirkan platform mobile banking ya, di mana di dalamnya terdapat beberapa kebutuhan menu
transaksi, kebutuhan, aktivitas yang diinginkan oleh setiap nasabahnya. Terutama lagi bagi pihak-pihak yang melakukan berbagai kegiatan ekonomi, banyak beberapa industri perbankan juga menghadirkan teknologi digital wallet atau dompet digital ya. Jadi ketika melakukan transaksi pembayaran sudah melakukan scan barcode dan seterusnya melalui transaksi keuangan tersebut. Kemudian yang berikutnya ada implikasi fintech bagi sektor keuangan. Jadi terdapat beberapa dampak ya yang terjadi di dalam industri finansial teknologi, di mana sebagian besar perusahaan-perusahaan itu mengalami dampak ya terjadinya fintech. Jadi hadirnya fintech di dalam sektor keuangan ada beberapa poin. Yang pertama adalah fintech menjadi unbundling sektor keuangan. Artinya di dalam aktivitas sektor keuangan, hadirnya teknologi finansial itu menjadi dalam tanda kutip kekuatan baru ya, artinya jadi inovasi baru ya untuk menghadirkan sesuatu yang tadinya bersifat fisik kemudian bisa dihadirkan bersifat virtual atau secara online. Maka perlu adanya sebuah inovasi yang sangat besar bagi setiap sektor keuangan menghadirkan tadi yang namanya transformasi digital keuangan. Kemudian yang kedua ada optimalisasi produk dan layanan yang inovatif. Ya, hadirnya fintech ini tentu mengharapkan bagi setiap sektor keuangan mampu dalam tanda kutip menjual, mempromosikan, menghadirkan produk dan layanannya secara inovatif untuk bisa memberikan daya tarik kepada setiap individu, terutama kepada nasabah yang kesehari-hariannya adalah mengoptimalkan layanan keuangan pada sektor keuangan tersebut, terutama di perbankan ya. Banyak beberapa pihak perusahaan-perusahaan perbankan sekarang banyak menampilkan kebutuhan produk yang layanan secara inovatif, dan tentu pasti layanan tersebut harus bersifat responsif. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan orientasi pasar bisnis. Jadi dengan adanya fintech ini di sektor keuangan akan memperluas jaringan pasar bisnis sektor keuangan, di mana karena bersifat online daring, setiap pihak dimanapun di dalam negeri maupun sampai di luar negeri sudah bisa mengakses layanan keuangan tersebut, terutama perbankan ya. Banyak beberapa bank yang sudah mengakses layanannya sekarang lebih mudah atau pangsa pasar bisnisnya lebih meluas. Kemudian yang keempat, adanya diversifikasi return dan risk. Artinya hadirnya finansial teknologi tentu akan memiliki perbedaan ya dari tingkat keuntungan ketika operasional dilakukan secara offline, kemudian operasional dilakukan secara online. Pasti akan ada perubahan yang terjadi dari sisi return maupun risiko yang dihadapi. Apalagi risiko yang dihadapi secara teknis kalau misalnya operasional di sektor keuangan itu dilakukan secara online. Kita pasti akan dihadapkan dengan hambatan adanya hacker, kemudian kendala teknis secara online ya melalui jaringan internet dan seterusnya. Itu menjadi perhatian penting bagi sektor keuangan. Kemudian dampak yang kelima adalah tentu bagi setiap sektor keuangan hadirnya teknologi ini mengharapkan adanya loyalty ya dan satisfaction dari pengguna atau consumer. Artinya sektor keuangan terutama ada di perbankan, hadirnya teknologi ini tentu memiliki tujuan agar setiap nasabahnya atau pengguna itu bisa loyal ya, merasakan kesetiaan kepada
bank tersebut atau sektor keuangan tersebut, kemudian merasa puas ketika melakukan akses kebutuhan transaksi yang diinginkan atau keinginan di dalam layanan keuangan yang dihadirkan. Itu tujuan dari hadirnya teknologi atau transformasi digital di setiap sektor keuangan. Jadi secara umum terdapat 5 dampak atau implikasi hadirnya fintech di dalam sektor keuangan. Tadi fintech menjadi unbundling, tentu adanya perubahan inovasi yang harus diciptakan, kemudian ada optimalisasi produk maupun layanan, kemudian tentu akan adanya orientasi pasar bisnis yang lebih meluas, kemudian ada diversifikasi dari sisi keuntungan dan risiko, kemudian yang kelima ada loyalty dan satisfaction bagi pengguna atau nasabahnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian berkaitan dengan materi hari ini, transformasi digitalisasi keuangan. Jadi ada beberapa hal penting bagi setiap sektor keuangan ketika melakukan digitalisasi ya, atau perubahan pola operasional yang tadinya bersifat offline kemudian beralih bersifat online, atau aktivitas sistem operasional yang tadinya dilakukan secara fisik, kemudian dihadirkan secara virtual. Sebagai contoh, banyak beberapa layanan atau maupun produk sekarang ditampilkan secara digital atau sudah dalam tanda kutip biasanya melalui genggaman atau melalui daring atau melalui online. Baik, begitu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan untuk materi perkuliahan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan di forum kelas SIAKAD ya, di chat di forum kelas SIAKAD silahkan. Nanti kalau ada hal yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa memanfaatkan forum kelas di SIAKAD. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.